Amin. Amin. Selamat malam sekali lagi kepada yang mengikuti secara live stream dan juga yang mengikuti secara rebroadcast nanti di YouTube. Welcome, welcome to Ethnos. Dan malam ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan kepada kita, di mana kiranya seperti satu continuation, satu sambungan daripada minggu lepas, ya tentang mengenal sumber kita. Jadi malam ini karena kita sudah tahu sumber kita dari mana ataupun siapa sumber kita harus berlabuh di dalamnya. Amin. Kita harus ada kepastian di dalam Dia. Oke. Okay. Jadi mari kita masuk ya saudara di dalam buku Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 29. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Jadi gambaran kapal, kalau kita perhatikan flyer saya itu ada satu gambaran apa tuh labu ya, anchor. Dan gambaran kapal yang berlabuh di tengah badai, dia melambangkan rasa aman kita di dalam Kristus di saat kita di tengah-tengah tantangan hidup. Ya, kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus walaupun kita menghadapi masalah. Ya, jadi malam ini saya mau kita lihat rasa aman yang tidak akan tergoyah, ya, yang tidak akan is not move, ya, yang kita miliki di dalam Kristus dan kita lihat uh, apa yang boleh kita aplikasikan di dalam hidup kita. Jadi sumber kepastian ataupun sumber keselamatan kita itu adalah Tuhan dan sifat Tuhan tidak akan berubah. Amin. Kita tahu di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama ya baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi bagaimanapun kita berubah di dalam hidup ini saudara ya dalam secara fisikal kalau kita membesar dari on the side ataupun dari tepi, kalau kita meninggi, kita memendek ataupun ya apapun yang kita berubah di dalam appearance kita, di dalam physical kita, Tuhan Yesus akan tetap sama. Tuhan Yesus akan tetap, ya dia akan tetap sama hari ini, kemarin, dan juga selamanya. Tuhan Yesus tidak akan berubah. Allah Bapa kita itu bukan Allah Bapa yang dimana kalau kita dilimpahi kemalangan ataupun dilimpahi kesukaran di dalam kehidupan, dia akan pergi dari kehidupan kita dan akan kembali sewaktu kita hidup bagus. Bukan saudara, itu bukan Bapa kita. Itu bukan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang akan tetap sama ya, baik kita hidup dalam kesukaran ataupun kemewahan. Amin. Dan di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bayangnya Tuhan juga tidak akan bertukar, saudara. Bayangnya Allah Bapa kita tidak akan bertukar. Tidak akan sama sekali bertukar, saudara. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, karena karya Kristus itu sudah selesai. The work of God is finished. Di saat dia mati di kayu salib, itu menggambarkan kerjanya Tuhan Yesus itu sudah habis, sudah selesai. Ya, jadi kita harus hidup dengan cara ataupun di dalam cara yang dia telah tetapkan. Ya, di dalam buku Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39 dikatakan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi tidak ada apapun di dalam dunia ini yang boleh memisahkan kita dengan Allah. Dia tidak boleh pisahkan maupun dia akan berubah. Amin, saudara. Di dalam buku Kolose pasal 2 ayat 13 hingga 14 dikatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. So the work is finished. Kerjanya Tuhan itu sudah selesai. Amin. Dan karena kita ada kepastian, karena kita menerima Tuhan Yesus secara juru selamat kita, dia menjadi dia penebus dosa kita. Kita juga harus dimeterai oleh Roh Kudus, saudara. Sangat penting, sangat pentingnya Bapa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Secara harian kita itu memang dibimbing oleh Bapa Roh Kudus. Amin. Saya percaya kita selalu berdoa meminta Bapa Roh Kudus untuk membimbing kita. Amin. Di dalam buku Efesus pasal 1 ayat 13 hingga 14 dia katakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Kita lihat saudara di sini dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dimeteraikan dengan Allah Roh Kudus, dengan Roh Kudus ya yang dijanjikan oleh Bapa kita. Ya, dia menjadi jaminan. Ya, dia menjadi jaminan untuk kita mendapatkan keseluruhannya ataupun mendapatkan ya kalau di dalam bahasa Inggris dia katakan purchase possession ya ataupun penebusan yang akan menjadi milik kita. Amin. Jadi sangat penting untuk kita dimeterai oleh Roh Kudus. Dia bukan bermaksud saudara ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita berhenti di situ dan kita sudah tahu kita akan masuk ke dalam syurga. Bukan saudara, kita harus juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. And that is why we are baptized in water and also baptized in the Spirit. Kita dibaptis di dalam air dan juga secara Roh Kudus. Ya, kita harus dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Amin. Jadi ketika kita sudah percaya, kita juga harus percaya Bapa Roh Kudus akan membimbing kita. Kita harus dimeterai olehnya. Di dalam buku 2 Korintus pasal 1, saudara, ayat 21 hingga 22 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sudah disediakan, saudara. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semuanya sudah disediakan. Ya, semuanya sudah Tuhan Yesus sediakan untuk diberikan kepada kita. Kita harus we have to claim saja. Kita harus ya menerima ya apa yang telah Tuhan Yesus sediakan. Amin. Jadi saudara, sekarang setelah kita telah mengetahui sumber kita telah mengetahui bahwa Bapa Roh Kudus, Bapa di sorga, Allah Bapa kita tidak akan berubah. Jadi apakah implikasi yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita ataupun apa yang boleh kita perolehi di dalam kehidupan kita? Ya, jadi nomor 1 saudara, pointer yang pertama malam ini, kita akan bebas daripada ketakutan dan juga keraguan. Overcoming anxiety ataupun ya kita mengatasi kecemasan. Ya, kita rasa we feel unease or we cannot sit still, kita tidak boleh duduk tetap ya, kita ya nervous ya saudara, kita sentiasa akan ada ketakutan dalam kehidupan kita. Jadi di dalam buku Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7 dia katakan
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, in English it says be anxious for nothing. Janganlah kamu khawatir. Don't feel anxious. Ya, dan di sini dia katakan and the peace of God. Ya, dia katakan damai sejahtera Allah. Dan pagi tadi saudara saya berikan satu ilustrasi di mana minggu yang lalu kita ada satu apa itu ada satu event ya satu acara di sini di IPO di mana IPO menjadi satu tuan rumah ya untuk event ini, event yang dianjurkan oleh Global Worship Malaysia. Jadi saya itu memimpin untuk slot yang pertama. Jadi dari saat saya bangun pagi itu ya hari yang itu ya saya sakit perut terus saudara. Sakit perut terus karena nervous. Walaupun hal yang kita akan lakukan nanti itu adalah hal yang kita selalu lakukan, yang selalu kita ya seperti satu kebiasaan di dalam gereja di mana kita memimpin pemujian, memimpin dalam pemujian, memimpin orang-orang. Tetapi hari yang itu saya rasa nervous sekali dan saya tidak berhenti pergi ke toilet. Ya, ini hal yang benar, saudara. Jadi di saat kita rasa nervous, saya percaya kita ada pengalaman seperti ini kan, saudara, di dalam kehidupan kita. Mesti ada pengalaman ini. Kita akan rasa cemas, kita akan rasa nervous, kita ya tidak seperti seperti tidak sedap hati, tetapi ya kita harus diingatkan setiap kali, saudara, bahwa kita ada damai sejahtera Allah. Amin. Di saat kita ya saya berdoa terus pada hari itu di saat saya pergi ke toilet tanpa henti, saya terus berdoa, oh Tuhan ini sudah tidak biasa, ya ini harus dimatikan, dilenyapkan rasa nervous ini. Jadi saya berdoa saudara, untuk damai sejahtera Allah masuk ke dalam saat itu. Jadi di saat kita memulakan pemujian, ya saya ya as the flow goes, as the spirit leads ya, saya terus rasa oh lega ya, terasa terus damai sejahtera Allah itu saya boleh rasakan dan kita terus menyembah Tuhan Yesus seperti biasa. Jadi jangan kita khawatir untuk apapun juga. Ya, do not be anxious for nothing. Ya, in English it says do not be anxious for nothing. Tiada apapun yang harus kita rasa cemas, saudara. Damai sejahtera Allah Tuhan itu akan ada di dalam kita kalau kita meminta kepadanya. Amin. Dan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, kita harus serahkan segalanya, segala kekhawatiran, segala kecemasan kita ke dalam tangannya Tuhan. Amin. Biar damai sejahteranya Allah itu turun ke dalam hidup kita. Amin. Jadi setelah kita bebas daripada ketakutan ya ataupun kekhawatiran dan kita harus ada keyakinan akan janji Tuhan. Ya, kita boleh lihat saudara di dalam buku 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin ke dalam janjinya Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. So this hope we have as an anchor of the soul, sau yang kuat di mana kita dapat berlabuh ya dengan aman. Amin, saudara. Kalau kita ada kepastian, kita ada kepercayaan, kita ada ya kita keyakinan di dalam Tuhan, di dalam janjinya Bapa, kita akan berlabuh dengan aman. Dan bukan saja aman, tetapi dengan kuat. Ya. Dan dengan ini kita juga akan ada kepastian dalam keselamatan, the assurance of salvation. Di dalam buku Roma pasal 8 ayat 16 hingga 17 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di saat kita ada keyakinan di dalam janji Tuhan, kita akan ada kepastian dalam Tuhan, ya kita akan menjadi waris ataupun orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Ya, kita sudah katakan tadi di mana Tuhan Yesus telah menyediakan segala-galanya, Dia sudah sediakan janjinya kepada kita dan hanya tunggu waktu Saudara untuk kita menerima, untuk kita mengambil hak kita, ya. So, kita harus ada kepastian dalam keselamatan kita. Amin. Dan yang kedua, kita harus menjalani kehidupan yang aman. Ya, di saat kita tahu sumber kita tahu kepastian kita di dalam Tuhan, ya kita boleh menjalani kehidupan yang aman. Ya, kita berjalan dalam iman dan bukan dalam ketakutan. We walk in faith and not in fear. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi roh ketakutan itu tidak datang daripada Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 3 dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi di saat kita takut Saudara, di saat kita dibanjiri dengan roh ketakutan dalam minda kita, kita harus sentiasa mengingat Alkitab ataupun ayat Alkitab yang mengatakan waktu kita takut itu kita harus percaya ke dalam Dia. Ya, kita percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kita roh kekuatan, roh kasih, ya, roh ketertiban. Jadi kita harus sentiasa mengingatkan diri kita bahwa roh ketakutan itu tidak datang daripada Allah, melainkan roh yang membangkitkan. Amin. Ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Kristus. Ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi roh ketakutan? Kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan bukan itu saja, bukan kita tinggal dalam Kristus bukan karena hanya rasa takut, tetapi juga karena kita boleh menjalani hidup yang aman. Amin. Kita tinggal di dalam Kristus. Ya, di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, in English it says, abide in me and I in you. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus akan tinggal di dalam kita. Dan di buku Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7 dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kita harus karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, jadi kita harus hidup tetap di dalam Dia. Amin. Dan dengan itu kita juga harus membagi ataupun kita sharekan keamanan kita ataupun rasa aman kita dengan kawan-kawan ataupun keluarga saudara. Jangan kita simpankan kunci dalam kehidupan kita untuk hidup aman untuk diri sendiri. Kita harus sharekan kunci ini kepada semua orang. Ya, di dalam buku Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saya sudah katakan saudara banyak kali kalau saya share, saya kongsikan firman Tuhan, kita harus jaga kehidupan kita karena orang luar, orang yang tidak percaya, mereka akan melihat kita, ya. Lagi-lagi kalau kita um, kita kita katakan yang kita percaya Tuhan Yesus, kita ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka akan lihat cara kita hidup dan pentingnya kita jaga kehidupan kita karena kita adalah satu an example ataupun satu contoh di dalam dunia ini, satu testimoni ya di dalam dunia ini di mana kita ini adalah gambarannya Tuhan Yesus. Kita menunjukkan kasih karena Allah kita kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih. Jadi kita harus menjadi terang dunia. Di saat kita ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, orang akan dapat melihat perubahan yang sangat drastik ataupun yang sangat dramatik di dalam kehidupan kita. Mereka akan katakan, oh saudari ataupun saudara, saya melihat seperti kamu telah berubah, tetapi saya tidak boleh katakan apa yang berubah di dalam appearance kamu ataupun dalam fisikal kamu. Bagi mereka, perubahan itu dilihat secara dalam fisikal. Tetapi kita berubah karena kita ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita kongsikan firman Tuhan, kita kongsikan kebenaran, kita kongsikan Injil, keselamatan kepada teman-teman dan juga keluarga. Di saat mereka mengatakan mereka melihat perubahan di dalam diri kita, nah itu adalah satu satu apa an opportunity, oportunitas untuk kita mengongsikan firman Tuhan. Ya, kita terus katakan ya, karena saya ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup. Sebab itu kamu lihat saya berubah. Amin. Ya, karena kadang-kala ya sangat sukar saudara, saya percaya sangat sukar untuk kita terus membuka mulut ya Alkitab mengatakan seperti ini, seperti itu. Ya sangat sukar untuk kita kongsikan firman Tuhan seperti itu, tetapi kita kongsikan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Di saat mereka melihat perubahan ya dalam kehidupan kita, kita teruskan, kongsikan. Ya kita gunakan kesempatan ini untuk berkongsi firman Tuhan kepada mereka. Ya karena misi Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah untuk pergi ke seluruh dunia untuk ya menjadikan anak didik ya disciple, anak muridnya Bapa untuk semua menerima keselamatan. Keselamatan Tuhan Yesus itu dia mau berikan kepada semua orang. Semua orang. Dan hanya orang yang akan percaya, orang yang percaya yang akan menerima keselamatan itu. Ini seperti apa ya saudara? Seperti saya bagi kita satu ilustrasi di mana seperti kita menerima tiket tiket sinema yang percuma, tiket untuk tengok wayang ya, kita tengok movies ya, kita mendapatkan tiket yang percuma dan kita kita menjadi selfish ataupun kita jadi ya kita mau simpankan tiket itu untuk diri kita sendiri. Tetapi ya apakah bagus lagi kalau kita kongsikan tiket yang percuma itu kepada keluarga, kepada teman-teman kita. Ya, the more the merrier, lagi ramai, lagi meriah. Wow, I didn't think of that. Okay. Ya, the more the merrier, lagi ramai company kita lagi ramai orang-orang di tepi kita, ya kita akan rasa lagi meriah. Amin. Jadi begitu dengan keselamatan Tuhan Yesus, dia mau memberikan kepada semua dan dia berikan dengan cuma-cuma saudara. Ya dengan cuma-cuma, it is free. A free gift for all. Ya jadi jangan kita simpankan untuk diri kita saja saudara. Kita kongsikan. Ya kita kongsikan kemuliaan Tuhan kepada orang lain juga. Ya. Jadi di dalam buku 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi kita harus kuduskan Tuhan Yesus ataupun kuduskan Kristus di dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan setelah kita menerapkan rasa aman ataupun kita implikasikan kehidupan yang aman itu dalam Kristus dalam hidup kita, kita juga perlu menyahut cabaran saudara. Ya, jangan kita ingat kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita akan bunga-bunga.
Ya, kita hidup dengan aman saja, tiada masalah. Di saat kita terima Tuhan Yesuslah kita akan ada banyak masalah, saudara. Amin. Tetapi kita jalan kehidupan ini dengan bimbingan Roh Kudus. Kita atasi segala cabaran dalam kehidupan kita dengan Bapa Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus yang membimbing kita. Ya, kita ada Tuhan Yesus untuk ya mengatasi segala cabaran, ya. Dan it's not all bad and roses, ya, bukan hanya bunga-bunga di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus menyahut cabaran di dalam Kristus. Ya, kita harus berdiri teguh di dalam ujian. Ya, di dalam ujian kita harus berdiri teguh. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Amin. Alright. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus menyahut cabaran Tuhan Yesus. Ya, karena seperti yang saya katakan, saudara, bukan bermaksud di saat kita menerima Tuhan Yesus hidup kita susah terus, saudara. Bukan itu maksud saya. Tetapi ada cabaran yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Ada ujian di dalam kehidupan kita, dan di saat itulah Tuhan Yesus mau melihat hati kita. Ya, dia mau kita berdiri teguh dan kita jangan goyah di saat orang luar melihat kehidupan kita, di saat mereka uh, uh, the moment they doubt, ataupun di saat mereka ya membuatkan kita memikirkan tentang iman kita di dalam Tuhan, atau tentang kepercayaan kita ke dalam Tuhan, kita harus berdiri teguh. Kita harus berdiri teguh di saat kita dianiaya, di saat kita dilimpahi segala dalam hidup ini. Kita harus berdiri teguh. Ya, jangan kita lupakan Tuhan Yesus, jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena kita rasakan hidup ini susah. Hidup ini memang akan susah, saudara. Akan susah, akan ada ujian, akan ada cabaran. Tetapi kita sangat-sangat um, sangat diberkati karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita ada Allah Bapa dengan kita untuk kita hadapi cabaran itu, untuk kita hadapi ujian-ujian di dalam hidup kita. Amin. Di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, saya memang kongsikan banyak kali di saat saya mengongsikan firman Tuhan, bahwa di mana di saat kita dilimpahi ujian ataupun ya dalam pencobaan, kita harus bersyukur. Hal yang pertama kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, terima kasih Bapa untuk masalahku. Ya, terima kasih Allah Bapa untuk ujian ini. Amin. Kita harus berterima kasih. Di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Memang sukar kadangkala di dalam hidup ini, di saat kita ditimpahi ujian, kita dalam pencobaan, tetapi Allah Bapa mau melihat hati kita. Dia mau melihat keyakinan kita di dalamnya. Dia mau melihat keimanan kita di dalam Dia. Dan ya, di saat kita dilimpahi ujian itu, dia akan menghasilkan ketekunan, and that is right. Itu sangat benar, saudara, karena di saat kita di saat kita mengatasi cabaran bersama Allah, ya, kita akan dapat menghasilkan ketekunan di dalam hidup kita, patience. Ya, kalau kita lihat, saudara, ya, dari buku Genesis, dari buku Kejadian sehingga ke buku Wahyu, Genesis to Revelation, ya, betapa banyak ujian di dalam Alkitab. Dan saya percaya level patientnya Allah Bapa itu, ya, dia punya limit untuk apa orang panggil, what is patient? Um, ya, ketekunan. Saya percaya itu sangat-sangat besar, saudara, untuk Allah Bapa mengampuni kita setiap kali kita berdosa. Ya, dari buku Kejadian sehingga ke buku Wahyu, saudara, bayangkan ya the level of patience that our Lord has. Ya, sangat besar, sangat indah, saudara. Setiap kali kita berdosa, Tuhan Yesus tetap menunggu, dia tetap ya menunggu kita untuk kembali ke dalam pangkuannya, dan dia akan mengampuni kita di saat kita kembali. Tetapi saudara, saya katakan minggu lalu bahwa pengampunan itu bukan satu permainan.
Pengampunan itu bukan satu game yang dimana kita, oh ya Bapak saya mau hari ini saya mau ke sana dulu ya, nanti saya akan kembali dan meminta keampunan. Bukan begitu caranya saudara, bukan itu yang harus kita lakukan karena pengampunan Bapak itu jangan kita ambil secara remeh. Ya, memang dia berikan keselamatan itu secara cuma-cuma, tetapi kita harus hidup dengan obedience ataupun dengan ketekunan, dengan uh, uh, um, ya how do you say this? Kita harus hidup dengan mematuhi kehendaknya Allah. Kita harus mematuhi dengan segala yang Dia telah tetapkan. Ya, dengan mentaati saudara. Ya, jangan kita jadikan pengampunan Tuhan Bapa itu adalah satu game. Ya, jadi dengan itu juga saudara, dalam menghadapi cabaran kita juga harus mencari kekuatan Tuhan. Ya, saya percepatkan saudara karena waktu tidak mencukupi. Tetapi saya mau katakan di saat dengan mencari kekuatan Tuhan, kita boleh baca dalam buku Filipi pasal 4 ayat 13. Saya percaya kita tahu ayat ini, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan karena sebab itu saudara saya katakan kita boleh menghadapi cabaran ataupun mengatasi ujian karena kita ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan kita juga harus tabah di dalam doa kita saudara. Ini adalah antara ujian-ujian yang harus kita hadapi dan cabaran-cabaran yang harus kita saut, ya. Dan kita harus tabah di dalam doa. Ya, di dalam buku Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dikatakan berdoalah setiap waktu. Bukan hanya 3-4 kali sehari sebelum makan saudara. Ya mungkin ada 5 kali ya di sana yang makan 5 kali sehari. Tetapi bukan hanya saat itu kita berdoa. Bukan hanya setiap kali kita mau makan, ya Tuhan Bapa berkati makanan ini. Bukan itu saja saudara. Kita harus tetap terus berdoa. Kita luangkan waktu di dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam closet kita masuk ke dalam waktu kita dengan Tuhan, waktu sendiri kita dalam Tuhan. Karena itu adalah satu perhubungan ataupun relationship with us and God. Jadi sangat penting saudara, sangat penting untuk kita tetap berdoa. Amin. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus tetaplah berdoa dan bersukacita senantiasa. Sebab itu saya katakan saudara, kita jangan hanya mengucap syukur, bersukacita di saat kita ada berkat, ada kebahagiaan dalam kehidupan, tetapi juga di saat kita dilimpahi ujian, di saat kita limpahi cabaran. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi malam ini saya harap kita diberkati saudara dengan firman Tuhan. Kita harus memeluk identitas kita di dalam Tuhan. Kita harus mengenal siapa kita dalam Tuhan, di mana kita berdiri di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan ini saudara. Di dalam buku Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bukan kita yang hidup tetapi juga Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan iman kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus ingat senantiasa saudara, identitas kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, di saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita harus jatuhkan sahu kita harus berlabuh dengan kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saya mau mendorong kita saudara untuk kita hidup setiap hari dengan aman dan dengan pengetahuan bahwa kita berlabuh kuat di dalam Kristus. Amin. Dan di mana kita memperoleh kekuatan dan juga keberanian oleh karena kasih-Nya. Amin. Yang tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi saya harap kita diberkati malam ini dengan firman Tuhan dan ya ingatkan diri kita senantiasa. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sentiasa ada bersama kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan.
untuk malam ini ya Bapa, haleluya, untuk kasih-Mu ya Bapa, dalam hidup kami ya Tuhan, di mana firman-Mu telah mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Haleluya, dengan iman kami yang ada di dalam-Mu ya Bapa, Engkau hidup ya Bapa, di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau ingatkan kami setiap kali ya Tuhan, kami ditimpahi ataupun melalui ujiannya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami mengingatkan diri kami ya Tuhan bahwa Engkau sentiasa ada ya Tuhan untuk membimbing kami untuk menghadapi cabarannya Bapa, menghadapi ya Tuhan, mengatasi ya Tuhan ujian-ujian di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Berkatilah anak-anakmu ya Tuhan, bimbing mereka lah ya Bapa Roh Kudus, bagi mereka yang masih tertanya-tanya ya Tuhan, jika mereka ini hidup bersamamu ya Bapa, ataupun adakah mereka berlabuh ya Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Haleluya. Engkau bimbing mereka Bapa. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, mereka akan membuat decision-nya Bapa, haleluya, membuat satu kepastiannya Tuhan di dalam hidup mereka, di mana mereka akan menjatuhkan saung mereka Bapa dan berdiri teguh di dalam-Mu Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami ya Bapa di saat kami pergi dari sini ya Tuhan, perlindungan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami muliakan ya Bapa namamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Tuhan berkati saudara. Kita jumpa minggu depan. Ya, Pastor Carlo akan kembali minggu depan dan akan mengongsikan firman Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita lupa ibadah kita minggu depan. Kita sharekan kepada teman-teman dan juga keluarga-keluarga kita. Amin. Jadi Tuhan berkati. Kita jumpa minggu depan.